kabarnya hari ini? Jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Nah teman-teman, bertemu lagi dengan Yanda dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas bab pertama dengan 5 materi. Materi pertama adalah menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Yang kedua adalah perang Badar. Yang ketiga adalah perang Uhud. Yang keempat perang Khandaq. Yang kelima adalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, 5 materi ini kemarin sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada bab 2 dengan tema Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, teman-teman harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Teman-teman mampu memahami isi perjanjian Aqabah 1 dan isi perjanjian Aqabah kedua. Yang kedua adalah teman-teman mampu memahami cara Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Itulah 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perjanjian Aqabah 1. Bagaimana ya isi perjanjiannya? Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak videonya. Kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian Aqabah 1, menghitung waktu mundur sebelum Rasulullah akhirnya hijrah ke Yastrib. Pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah sekitar 621 Masehi, Nabi bertemu dengan 12 orang rombongan haji dari Yastrib serta menyampaikan dakwahnya. Mereka menyambut baik dakwah Nabi dan menyatakan keislaman mereka. Mereka melakukan baiat di Bukit Aqabah. Baiat itu kemudian disebut dengan perjanjian Aqabah 1. Di manakah Aqabah itu? Aqabah secara etimologi berarti jalur gunung, yaitu jalan yang dilalui untuk mencapai puncak gunung. Karena kedua baiat yang dilakukan oleh penduduk Yastrib untuk Nabi Muhammad SAW terjadi di jalur gunung, yaitu antara kota Mina dan kota Mekah, maka dikenal dengan nama baiat Aqabah. Jarak tempat terjadinya baiat ini sebenarnya tidak jauh gitu dari kota Mekah. Ya kurang lebih sekitar 5 km gitu dari kota Mekah menuju tempat baiat, yaitu di jalur pegunungan tadi yang dinamakan yaitu jalur Aqabah gitu ya. Kemudian dalam perjanjian Aqabah pertama ini ada beberapa hal yang terdapat dalam isi perjanjian ini gitu. Ada 6 isi dari baiat itu. Yang pertama, isi dari baiat itu adalah mereka menyatakan setia kepada Nabi, rela berkorban baik secara harta maupun jiwa, kemudian bersedia menyebarkan Islam, tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan membunuh, dan tidak akan melakukan kecurangan dan dusta. Kemudian bersama rombongan itu pula, akhirnya Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk membantu penduduk Yastrib dalam penyebaran Islam di kota Yastrib. Nah, itulah tadi isi perjanjian Aqabah yang pertama. Selanjutnya, materi kedua, isi perjanjian Aqabah kedua. Nah, bagaimana ya isi perjanjian Aqabah kedua? Kira-kira sama tidak dengan isi perjanjian Aqabah 1? Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak videonya. Oke semua, sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjanjian Aqabah 1. Kemudian terjadilah perjanjian Aqabah 2.
Pada tahun ke-13 kenabian Rasulullah, yaitu sekitar tahun 622 Masehi, sejumlah 73 orang jamaah haji dari Yathrib itu menyampaikan pesan dari penduduk Yathrib kepada Nabi supaya beliau bersedia ke Yathrib. Jadi itu permintaan dari orang-orang Yathrib. Nabi menyatakan kesediaannya untuk berdakwah di Yathrib. Untuk itu dilakukan perjanjian di Bukit Aqobah lagi, yang kemudian disebut dengan Perjanjian Aqobah II. Isi dari perjanjian ini adalah penduduk Yathrib bersedia melindungi Nabi, ikut berjuang membela Islam, ikut berusaha memajukan Islam, dan menyiarkannya kepada sanak saudara mereka, serta siap menerima segala resiko dan tantangan. Itu isi daripada perjanjian Aqobah kedua. Setelah pelaksanaan baiat itu, Nabi meminta 12 pemimpin sebagai nakib kepada kaum mereka dalam merealisasikan baiat. Terdiri dari 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 orang dari kabilah Aus. Apa yang diharapkan Rasulullah setelah terjadinya baiat ini gitu ya? Rasulullah itu mengharapkan dari keputusan itu adanya memperoleh kemenangan terbuka atas jaminan dan dari kedudukan Yathrib. Dari keputusan itu pula Nabi mengutus beberapa sahabat untuk hijrah ke Yathrib karena Makkah semakin tidak aman. Jadi sebagai biar bebas gitu dari ancaman orang-orang Mekah. Kemudian ada beberapa 4 faktor yang menyebabkan atau mendorong Rasulullah untuk hijrah ke Yathrib. Di antaranya, pertama, Yathrib itu tempat terdekat daripada kota Mekah. Kedua, adanya hubungan baik dengan penduduk kota itu sebelum diangkat menjadi nabi, karena apa gitu ya? Abdul Muthalib itu sudah menjadi beristrikan orang Yathrib gitu. Kakek Nabi itu beristrikan orang Yathrib, kemudian ayah beliau juga dimakamkan di sana. Jadi hubungan Rasulullah dengan Yathrib itu sudah baik sebelum beliau itu diangkat menjadi nabi gitu. Kemudian penduduk kota Yathrib itu terkenal budi pekertinya bagus dan humble. Dan yang keempat adalah hijrah itu sebagai keharusan bagi Rasulullah karena sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 faktor ya teman-teman. Pertama, Yathrib kota terdekat. Kedua, sudah ada hubungan baik ketika penduduk Yathrib itu terkenal budi pekertinya. Dan yang keempat itu hijrah sebagai keharusan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, itulah tadi isi perjanjian dari Aqabah kedua. Jadi teman-teman sudah mengetahui semua isi perjanjian Aqabah 1 dan isi perjanjian Aqabah kedua. Selanjutnya kita masuk pada materi Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Bagaimana ya cara Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang agama? Yuk kita cari tahu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi, yang mana pada pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang materi SKI bab pertama, yaitu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Perlu anak-anak ketahui bahwa Nabi Muhammad selain sebagai Rasulullah atau utusan Allah, beliau juga berperan sebagai seorang kepala negara, yaitu pemimpin dari suatu negara. Dalam membina masyarakat Madinah, Nabi Muhammad melakukan beberapa hal yang sangat penting. Hal tersebut nanti dapat kita pelajari dalam 4 hal. Yang pertama yaitu upaya yang dilakukan Rasulullah di bidang agama. Yang kedua, di bidang sosial. Yang ketiga, di bidang ekonomi.
serta yang keempat adalah di bidang pertahanan. Akan tetapi, pada pertemuan kali ini, Pak Amin hanya akan menjelaskan dua bidang terlebih dahulu, yaitu bidang agama dan bidang sosial. Oke, kita mulai ya anak-anak. Ya, Ma? Di bidang agama, pada saat Nabi Muhammad memimpin Madinah, maka hal pertama yang dilakukan adalah Nabi Muhammad melakukan perubahan di bidang agama. Perhatikan gambar samping ya. Di situ ada gambar masjid. Masjid apakah itu? Apakah kalian tahu? Ya, benar. Itu adalah gambar Masjid Nabawi. Yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa Nabi Muhammad lebih memprioritaskan masjid? Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa pada saat Nabi Muhammad memimpin Madinah, maka hal pertama yang dilakukan adalah membangun masjid. Kenapa membangun masjid? Kenapa tidak pasar? Kenapa tidak tentara atau yang lain? Nah, di sini karena ada beberapa alasan. Alasan atau fungsi dari masjid pada masa Nabi Muhammad yang pertama, yaitu satu, sebagai sarana membangun umat Islam di bidang iman, ibadah, dan moral. Jadi dari masjid ini diharapkan nanti umat Islam imannya semakin kuat. Yang kedua, fungsi dari masjid adalah sebagai sarana ibadah, khususnya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sedangkan yang ketiga, fungsi dari masjid adalah tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam. Jadi banyak kajian-kajian tentang ilmu agama Islam yang diajarkan di dalam masjid. Yang keempat, tempat pertemuan untuk persaudaraan ataupun sarana sosial lainnya. Jadi di masjid, masyarakat Madinah dapat berkumpul bersama, membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat yang ada di sana. Ya, itu di bidang agama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah membangun masjid. Sedangkan yang kedua, untuk membina masyarakat Madinah, di bidang agama Nabi Muhammad mengajarkan agama. Dengan mengajarkan agama, mendakwahkan agama Islam, maka dapat dipastikan agama Islam akan semakin kuat dan penganutnya atau pengikutnya juga akan semakin bertambah. Itu hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan materi ketiga Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Itulah tadi cara yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika pertama-tama datang ke Madinah, yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Jadi pada masa Rasulullah, masjid bukan cuma hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pendidikan, pusat pemerintahan. Nah, selanjutnya apabila pada penjelasan yang ada kali ini, apabila teman-teman ada yang kurang pahami, langsung tanyakan ke Yanda melalui Japri atau ketik di kolom komentar. Oke? Untuk tugasnya, silakan teman-teman kerjakan tugas berikut.
Itulah tadi tugas yang harus teman-teman kerjakan di rumah. Apabila teman-teman semua sudah selesai, langsung kirimkan ke Yanda tugasnya ya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.